Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanum Ramadina Zahra dari kelas AKS 2E dengan NIM 235221181. Di sini kami akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Nah, kita bahas mengenai sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Yang pertama itu saya mau bertanya, kapan Islam itu masuk ke tanah Jawa? Setahu aku, Islam itu masuk ke tanah Jawa pada abad ke-13 Masehi dengan bukti banyaknya makam orang-orang Islam di sekitar kerajaan Majapahit. Salah satu makam tua yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Gresik adalah makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Namun sebelumnya Islam mulai masuk ke Jawa pada abad ke-8 Masehi melalui pedagang Gujarat dan Persia. Lalu para ulama seperti Syekh Subagir berperan penting dalam islamisasi di tanah Jawa. Mereka menggunakan metode dakwah melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan islamisasi kultural untuk memperkenalkan Islam ke masyarakat dan mempersatukan masyarakat dengan ajaran-ajaran yang dibawa. Mereka juga berperan penting dalam menghadapi kekuatan supranatural yang ditemui di Jawa, seperti jin, siluman, berkakasan, dengan cara memasang tumbal di tempat seperti Gunung Tidar untuk menguasai kekuatan-kekuatan tersebut. Lalu yang kedua ya Mbak, apakah ada teori yang membahas masuknya Islam ke tanah Jawa? Ada beberapa teori masuknya Islam ke tanah Jawa seperti teori Arab, Persia, India, dan Cina. Teori Arab menjelaskan bahwa Islam di Jawa berasal dari Arab. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam di Jawa berasal dari Persia pada abad ke-13 di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori India atau Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Jawa melalui para pedagang Gujarat India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori Cina menjelaskan bahwa Islam masuk ke Jawa melalui para perantau Tiongkok yang berdagang di Nusantara. Lalu setelah teori-teori masuknya Islam ke tanah Jawa ya, bagaimana Islam itu diperkenalkan di Jawa ini? Islam diperkenalkan di Jawa melalui dakwah, pendidikan, dan penyerapan unsur-unsur budaya Jawa ke dalam Islam. Lalu ada juga Wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, seperti menggunakan strategi dakwah yang secara efektif dan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Oke sih, seperti itu ya. Lalu apa peran Wali Songo dalam mengislamisasi di tanah Jawa ini? Peran Wali Songo dalam islamisasi di Jawa, mereka menggunakan strategi dakwah yang efektif dan menggunakan adat istiadat lama yang dianut warga sekitar. Mereka juga membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi milik umat Hindu untuk memudahkan masyarakat menerima ajaran Islam. Wali Songo juga menggunakan berbagai cara untuk berdakwah, termasuk pendidikan, adat istiadat, dan kesenian. Mereka juga membangun pesantren sebagai tempat belajar agama Islam dan mengajarkan cara bercocok tanam, serta budi pekerti dan ramah tamah. Sunan Gresik misalnya berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat, mengajarkan cara bercocok tanam, dan membangun surau sebagai tempat sholat dan pesantren sederhana. Lalu ada juga Sunan Giri yang berdakwah melalui seni seperti mengubah gamelan Hindu menjadi gamelan Islam. Selanjutnya Sunan Derajat yang berperan dalam menyebarkan agama Islam yang menekankan kedermawanan, peningkatan kemakmuran, dan kerja keras. Lalu yang selanjutnya ada Sunan Ampel yang membangun pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang kemudian menjadi sarana dalam penyebaran agama Islam di daerah Surabaya. Wali Songo juga berperan sebagai penasihat kerajaan, seperti Sunan Gunung Jati
yang mendirikan kerajaan di Cirebon dan Banten. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah, seperti wayang dan macopat yang sudah ada lebih dulu. Agama Islam yang semakin besar dengan kehadiran Kerajaan Demak juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Dengan menggunakan pendekatan budaya dan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga, Wali Songo juga berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa dan membangun kerajaan-kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Lalu tadi kan disebutkan mengenai Kerajaan Demak ya. Apa sih pengaruh Kerajaan Demak pada agama Islam di tanah Jawa ini? Kerajaan Demak itu berdiri pada tahun 1479 Masehi, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Kerajaan ini berperan sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir, bagaimana bisa Islam itu diterima di tanah Jawa ini? Islam diterima di Jawa melalui proses yang panjang dan kompleks. Pada mulanya Islam diterima oleh beberapa keluarga, namun kemudian disebarkan secara luas melalui dakwah, pendidikan, dan penyerapan unsur-unsur budaya Jawa ke dalam Islam. Masyarakat Jawa juga memiliki corak keislaman dan kebudayaan yang saling beriringan dalam praktik masyarakat Jawa. Pada awalnya, Islam masuk ke India melalui perdagangan Arab dan India. Pedagang-pedagang ini membawa ajaran Islam dan mengembangkan hubungan dengan penduduk setempat. Dalam beberapa abad, Islam mulai menyebar luas di Jawa, terutama melalui dakwah dan pendidikan yang dilakukan oleh Wali Songo, sekelompok ulama yang datang dari Arab dan Asia Tenggara. Lalu pendidikan dan dakwah yang mereka lakukan berkembang sesuai dengan budaya Jawa, sehingga Islam dapat ditemui oleh masyarakat Jawa dengan lebih mudah. Kondisi Jawa menjelang datangnya Islam menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah menganut agama Hindu-Buddha dan memiliki kepercayaan terhadap nenek moyang. Namun, Islam dapat diterima karena tidak mengenal kasta, seperti dalam Hindu-Buddha, sehingga masyarakat Jawa dapat menerima ajaran Islam dengan lebih mudah. Perkembangan Islam di Jawa juga dipengaruhi oleh keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo yang dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah dan memegang kekuasaan atas hukum kaum muslim. Mereka berperan penting dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Jawa, terutama melalui pendidikan dan dakwah yang dilakukan di berbagai asrama dan lembaga pendidikan. Lalu, dalam beberapa abad, Islam mulai menjadi agama dominan di Jawa, terutama setelah kerajaan Majapahit yang berbasis Hindu-Buddha runtuh. Kerajaan-kerajaan Islam kemudian muncul dan Islam di Jawa juga dipengaruhi oleh adanya makam-makam Islam tertua yang ditemukan di daerah Gresik, Jawa Timur, serta catatan-catatan sejarah lain yang menunjukkan bahwa Islam telah ada di Jawa sebelum abad ke-15 Masehi.
Sekian dari kami, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.